Baca dan saya mau mendengar apa analisis kalian. Pasien ini pasien fibrosis pulmoner, nyonya 36 tahun, tenol ano, dengan keluhan tetap masih ada dismenorrhea fase 9 dalam terapi hormonal. Riwayat pasien ini dia pernah ada riwayat pengangkatan operasi miom dan kista 7 bulan sebelumnya. Dengan sebelumnya juga sudah mendapatkan GnRH agonis pre-op dan juga agonis dan visan post-op selama 1,5 tahun. Tetapi tetap masih ada keluhan, nyeri dan bleeding. Dan 5 bulan terakhir agonisnya sudah di stop, visan masih dilanjutkan. Dan pasien masih merasa adanya nyeri. Saat ini pasien masih mendapatkan kombinasi juga antara ketorolak dengan tramadol untuk painkillernya. Dan dispareunia juga positif pada pasien ini. Dari pemeriksa riwayat sebelumnya sempat ada Sjogren's syndrome pada pasien ini. Dan pada saat pemeriksaan dokter Kanadi di Kencana, saya langsung kasih USG-nya aja ya dok. Ini untuk terdapat massa kistik di apnexa kiri ya, kista ovarium kiri sekitar ukuran 4 cm. Kemudian di daerah posterior ada nodul di IE. Tadi ukuran sekitar 8 mm, ada nodul. Ini untuk massa adenomiosisnya masih cenderung di fokus posterior. Oh, nggak ada yang ukurannya. Ukurannya, yang ada ukurannya nggak ada dong. Udah. Ini. Nah, yang tadi sebelumnya ini foto Itu dong. Jadi sekarang pasiennya kan dapat terapinya visan dan juga analgetik aja untuk ketorolak sama tramadol. Sehingga mungkin kita bisa diskusi untuk plan selanjutnya pada pasien ini. Pasien ini juga komorbidnya dia dengan Sjogren's syndrome dan obesitas. Untuk labnya belum ada dok sama yang disebut. Ya, karena dia masih belum balik lagi, jadi saya belum. Nah, ini kalau kalian mendapatkan pasien seperti ini kan ceritanya udah cukup panjang. Ada komentar. Sebetulnya kalau komentar saya sebetulnya untuk operasi dan tindakan operasi sebelumnya dengan pertimbangan sudah diberikan agonis dan lain-lain, sebetulnya mungkin sudah sesuai dok. Tapi mungkin kita berpikirkan kenapa dia tetap masih ada keluhan pain dan cenderung rekuren lagi, apakah ada P-resistance atau tidak pada pasien ini, dan keterlibatan yang chronic pain-nya itu dok, apakah ada neuropati dan lain-lain. Tapi artinya indikasi operasinya ini lebih digunakan tujuannya untuk apa ya? Mungkin perlu tahu seberapa besar sebelumnya dok ukuran masnya dok? Itu nggak ada catatan. Tidak besar sih, tapi saya nggak punya catatan. Kalau tidak besar dan tanpa ada rencana untuk fertility mungkin a bit rush juga dok. Ya, tapi bisa kita lihat dia punya anak kan? Belum. Dia nggak punya anak. Dia nggak punya anak. Nah, itu yang saya tanyakan. Sebenarnya tujuan operasinya apa sebenarnya? Jadi ternyata tujuan operasinya adalah pain. Itu masalahnya. Jadi tujuan operasinya pain. Nah, makanya kan diberikan agonis pre dan post operatif dan kemudian lama. Karena kalau kita lihat di situ ya, pasien diberikan itu tapi masih ada keluhan nyerinya, sehingga mereka nggak berani menghentikan agonisnya. Nah, cuma yang paling uniknya ini agonis diberikan 1,5 tahun. Ini kan bukan sesuatu hal yang kita umum temukan ya. Dan tentu saja kalau kita lihat ini ya, apakah ada add-back? Ada add-back nggak? Nggak ada add-back. Orang mereka lagi memperhatikan ini masalah fase, yang fase masih
ya. Nah, terus kemudian karena desperate, ya, diberikan agonis, ditambahkan visa. Nah, ini juga apa konsepnya menambahkan agonis awal, ya, terus dengan menambahkan Dynages. Nah, ini juga sebenarnya konsep yang menurut saya ini apa ya, tujuan mereka untuk additional seperti itu, tujuannya apa sebenarnya? Karena saya juga sudah menanyakan ke pasiennya, apakah ada pemeriksaan laboratorium selama menggunakan terapi ini, dan ternyata tidak ada. Jadi hanya gejala-gejala. Jadi kalau kalian melihat hal seperti ini, katakanlah kalau kalian yang mendapatkan pasien ini, karena at the end, ya, pasien ini akhirnya datang ke salah satu SPOG, dan akhirnya SPOG-nya juga desperate juga, nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, dan kemudian dia menghentikan agonisnya. Dan sekarang ya seperti inilah yang terjadi. Nah, jadi kira-kira kalau kalian menemukan pasien ini, katakanlah di fase awal di mana dia baru post-op, ya, dan kemudian diberikan agonis, kan rata-rata ya kalau pasien dilakukan operatif dan kemudian diberikan medikamentosa, biasanya rata-rata sih baik, ya, rata-rata baik. Nah, ini kenapa enggak? Nah, apa kalian ininya komentarnya di situ? Menurut agonisnya apa? Agonis. Penting itu, Mbak. Iya. Enggak terlalu Ya oke lah, kita Terlepas dari itu ya. Terlepas dari saya nggak bertanya lebih lanjut sih untuk hal itu, karena saya positive thinking aja. Tapi oke lah kalau kita concern terkait dengan ini. Oke, katakanlah salah satu pitfallsnya mungkin ada salah satu ini. Cuma gimana kita membuktikan bahwa dia tidak efektif? Gimana caranya? Lihat kadar estradiol, apakah bisa hipoestrogenik, bagaimana kondisi endometriumnya, ada penekanan oleh progesteron atau tidak. Ya, kalau sekarang katakanlah saya belum punya data lab, kira-kira di posisi sekarang menurut kalian bagaimana? Tebal endometrium. Nah, 2 mili. artinya kan tebal endometrium ada 2,9. Iya. atau dia endometriosis karena inflamasinya tuh nyerinya. Ya, makanya ini makanya kita coba exercise nih pasien ini salah satu pasien yang cukup tough menurut saya. Kalau menurut saya ini justru membuktikan bahwa sebenarnya walaupun kita sudah berusaha untuk menghentikan produksi estradiol dari HPO, tapi yang perlu diingatkan endometriosis itu sendiri kan juga dia bisa produksi sendiri estrogen di dalamnya. Nah, estrogen ini sendiri kan juga yang diproduksi secara lokal itu juga menimbulkan peradangan yang meningkatkan COX-2. COX-2 itu sendiri juga bisa meningkatkan prostaglandin. Oke, jadi ini kalau kita buat timeline, katakanlah starting point-nya ini adalah sini, ya. Terus dia mendapatkan diare channel, lalu di sini dilakukan operasi, ya. Lalu kemudian diare channel lagi, sampai kurang lebih 1,5 tahun, terus ditambahkan Dynages. Nah, di sini kita lihat fasenya masih 9. Nah, tadi Aidrus menyatakan nih, ini salah satu differential diagnosis yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Jadi Aidrus menyatakan bahwa ini kan kerjanya kan mensupresi gonadotropin. Ya. Jadi gonadotropin disupresi, maka T2 pasti disupresi. Nah, tapi kenapa ada P? Nah, ini yang sekarang kita coba exercise. Nah, Aidrus menyatakan bahwa basically kalau E2 ini diturunkan, maka tentu katakanlah ini lesi endometriosis. Harusnya kan dia menjadi tidak aktif.
harusnya dia tidak aktif. Nah tapi ini kan Janaris ini kan sudah menekan ini, ya sudah menekan ini. Kenapa ini? Apakah ini masih aktif? Pertanyaannya, apakah ini masih aktif sehingga menimbulkan fase 9? Nah, tadi Aiger menyatakan karena kita nggak punya data, maka ini salah satu hipotesisnya bahwa meskipun kita sudah menekan estradiol, kalau Sita tadi malah lebih angka lagi. Kalau Sita nggak percaya nih, ya dia nggak percaya nih, apakah obatnya kerja atau enggak, dia nggak percaya. Ya. Nah, kalau Aiger dia pikir bahwa problem ada di lesi. Problem ada di lesi. Oke. Nah, gimana tadi penjelasannya? Kalau lesi masih di lesi itu sendiri masih ada produksi dari estrogen, maka estrogen ini sendiri akan meningkatkan COX-2. COX-2 sendiri akan berubah menjadi prostaglandin. Nah, prostaglandin ini ya menyebabkan perangsangan nyeri. Dan selain itu juga peradangannya masih ada, maka fiber neuron fiber baru itu juga ini prostaglandin, jadi prostaglandin masih sampai kesini ya. Jadi kesini. Jadi cara membuktikan, kalau tadi Sita kan kita membuktikannya bahwa artinya ini poros belum ketekan, artinya estradiol masih ada nih. Cuma kan kita nggak punya bukti. Nah sekarang cara membuktikan yang ini gimana? Aromatis inhibitor. aromatase. Ya tapi kalau misalnya katakanlah kita punya kesempatan untuk melakukan pemeriksaan lab, kira-kira kapan kita bisa mengambil hipotesis yang ini? Berarti kalau E2-nya udah rendah. Artinya itu sudah rendahnya kita asumsi bahwa E2 ini akan, kalau sumber E2 ya, kalau sumber E2 kalau kita lihat di sini ini kan yang datang dari poros, ya kan? Maka artinya ada sumber E2 ekstragonat, ya kan? Ada E2 ekstragonat. Nah, E2 ekstragonat ini dari mana? Dari fair. Datang dari mana? Lesi. Tadi kalian bilang ibu ini apa? Obes. Nah, ibu ini obes. Nah, jadi artinya dia kemungkinan dari jaringan adipose, ya kan? Jadi dari adipose maka dia menyumbang E2 sini. Ini hipotesis, ya, hipotesis. Terus ada kemungkinan dari mana lagi? Lesinya. Sintesis de novo. Sintesis de novo tentunya. Jadi dia menghasilkan sendiri, ya. Ini supaya kita sama-sama kritis dalam. Nah jadi artinya kalau saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan lab dan kita mendapatkan kadar estradiol yang rendah, maka tentu saya harus buktikan bahwa lesi ini masih aktif, benar kan? Nah gimana untuk membuktikan lesinya masih aktif? Artinya kalau saya ekstrapolasi pemeriksaan lab ada ini, maka kalau kita menggunakan quadruple, katakanlah ini E2, ini CA125, ini HSCRP, maka artinya kalau saya menggunakan hipotesisnya Sita bahwa obat ini nggak kerja, artinya E2-nya masih tinggi. E2-nya katakanlah masih ada ya, masih ada. Kalau E2-nya masih ada wajar, CA125-nya masih tinggi. Dan ini tentu akan memicu inflamasi, ya, maka CRP mungkin masih tinggi. Nah ini artinya hipotesis kita mengarah ke wah jangan obat nggak efektif. Oke, obat nggak efektif. Nah, tapi kalau misalnya kita curiga ini di lesi, maka kira-kira hasil labnya kalau menggunakan quadruple test yang target reduksi kira-kira E2-nya udah rendah. Oke lah, katakan dia udah turun ya. Terus ya 125 kemungkinan turun masih tinggi. ya. Oh iya. Radang masih tinggi. Radang Masih masih tinggi. tinggi. Masih tinggi. Artinya di sini bisa kita lihat bahwa problem utamanya bahwa lesi endometrium itu masih aktif. Tapi dia aktivasinya bukan dari estradiol sistemik. Nih kita sama-sama exercise kenapa saya mencoba untuk menggunakan quadruple test.
karena ini pentingnya saya mau memperlihatkan kasus ini nih, di sini nih tempatnya kita membuat sebuah analisis, ya. Nah jadi artinya kalau lesi endometriosis ini masih aktif, maka jangan-jangan estradiolnya memang bukan dari poros hipotalamus pituitary-gonad, tapi mungkin dari ekstragonad. Nah ekstragonad ini memang kita tahu datang dari mana nih prekursornya? Kan tetap harus ada prekursor kan, estrogen kan end product. Kolesterol. Prekursornya dari mana? Kolesterol. Ya, turunan Turunan steroidogenesis. Kolesterol. steroidogenesis. Androgen. Androgen. Kan kalau kita bicara kolesterol, ya itu kan prekursornya terlampau jauh. Iya. Nah sekarang pasien dalam penggunaan agonis, artinya kan fungsi gonad tadi supresi, iya kan? Kalau udah disupresi gonadotropinnya kan FSH-LH udah turun dong, Iya. iya kan? FSH-LH udah turun. Nah jadi kalau kita bicara androgen itu kan prekursor dari estrogen. Dan kalau di ovarium androgen itu akan difasilitasi oleh siapa? Oleh FSH atau LH? LH udah turun. LH udah turun. Ya harusnya androgen juga udah turun dari gonad. Iya kan? Jadi datang dari mana? Adrenal dari mana lagi? Pasti datang dari adrenal. Maka dia menyumbang ya, testosteron di sini dan juga menyumbang testosteron ke sini. Iya kan? Habis datang dari mana? Karena kan gonad udah nggak mungkin. Ya. Nah, jadi kita nggak mungkin men-shutdown adrenal. Kalau shutdown semua dong. Nggak mungkin dong kita mau. Jadi artinya, tapi kita kalau kita menghadapi situasi kayak gini gimana? Masih aromatase. Ya. Aromatase. Enggak. Ini kan untuk jadi estradiol kan harus punya CYP 19. ya. Nah jadi artinya kalau kita mendapatkan kasus seperti ini artinya kemungkinan kita harus mencoba untuk menekan secara lokal CYP19 nya kan. Maka saya setuju kalau kita berada pada situasi seperti ini, yang mudah-mudahan nanti saya akan coba laporkan follow up hasil quadruple testnya kayak apa. Nah hipotesis kita yang pertama adalah ini, apakah jangan-jangan estradiol sudah rendah tapi lesi masih aktif. Jadi untuk pendekatan pakai AI, ya, aromatase inhibitor. Ya, tapi ingat apa concern kita kalau kita menggunakan AI. Hipoestrogen. Ya, tentu saja. Kira-kira apa? Osteopor. Oke, mungkin itu jangka panjang ya. Jangka panjang. Tapi artinya kalau saya menggunakan aromatase inhibitor, ingat bahwa ini kita benar-benar ngeblok the whole estrogen, Iya. the whole estrogen. Jadi artinya dan kita ngeblok maksudnya untuk endometriosis dan lain sebagainya, tapi Semuanya juga ini. yang lain gimana? Jaringan perempuan itu dari ujung ke rambut sampai ujung kaki semua sangat dipengaruhi oleh estrogen. Jadi seringkali yang saya lihat dulu atau pernah dilaporkan juga oleh Prof. Yako, kan beliau dulu yang pertama kali menggunakan aromatase inhibitor pada kasus-kasus adeno. Nah itu salah satu yang dilaporkan hair fall atau hair loss. Jadi kita harus tahu bahwa kita ngeblok enzim aromatase ini, kita artinya benar-benar harus siap dengan kondisi di mana pasiennya kemungkinan akan mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Oke, ada pengalaman nggak untuk penggunaan AI berapa lama sih sampai kita expect untuk initial response? Dok, mungkin sebulan, 2 minggu gitu? Saya kebetulan belum pernah dapat kasus yang seperti ini, tapi at least saya udah pernah bear in mind bahwa ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Tapi
paling tidak kita coba lihatlah, kan sekali lagi kata kunci sekarang dalam menangani estrogen dependent disease seperti sekarang dengan fenomena keluarnya GnRH antagonis plus estradiol, artinya apa? Mereka nggak ingin men-shutdown estradiol semua, tapi mereka ingin meletakkan estradiol ini proper. Kalau bisa di kadar tertentu yang kalau bisa jangan sampai menonaktifkan. Jadi menurut saya it doesn't matter how long that we're going to use this aromatis, tapi yang penting pada saat pasien sudah mulai Kontrol. suffering tentang hypoestrogenism, yang mungkin kita harus berikan advent. Ya, tetap kita berikan advent. Tapi kadar target estrogen Saya nggak berani memastikan kadar dalam arti gini. Apakah yakin estradiol valerat yang kita berikan akan terukur oleh pemeriksaan ELISA? Karena kan antibodi yang digunakan pada pemeriksaan ELISA itu adalah mengenali struktur estradiol yang berasal dari ovari. Sementara estradiol yang kita berikan ini estradiol valerat nih, ya, atau equine conjugate estrogen misalnya. Nah, saya khawatir ini terukur atau tidak. Ya. Saya izin share dokumen, saya sempat baca paper soalnya saya cari untuk pasien yang HRT di Poli dok. Jadi ternyata pemberian E2V yang 1 mg dengan 2 mg, dari papernya dia coba cari range-nya berapa. Kalau 1 mg itu mencapai sekitar 60-an kadar estradiol dok, pada yang dia cek. Kalau yang 2 mg itu sekitar 110-120-an. Ya. Jadi kalau itu kita rough estimate aja dok. betul. Jadi Ya. kalau kita lihat ya, rekomendasi dari International Menopause Society, karena kemarin kan saya baru discuss tentang menopause. Jadi di rekomendasi dari International Menopause Society itu katanya kita harus mengembalikan kadar estradiol itu hingga mencapai 100 pikogram per mil. Ya, 100 pikogram per mil itu half dari maksimum estradiol production. Kan kita tahu bahwa follicle dominan sampai 200. Ya, jadi artinya hanya sampai halfway. Ya. Tapi kalau kita lihat ini masalahnya endometriosis, kan beda dengan menopause. Kalau kita bicara endometriosis kan kita bicara tentang therapeutic window 30 sampai 50 gitu. Jadi artinya kita as low as possible lah kalau kita memberikan advent. Sebenarnya kita memberikan advent kalau mau pakai dosis yang lebih fleksibel, kira-kira sediaan apa yang baiknya kita pertimbangkan? transfer. Gel. Sekarang kita bisa pakai gel sebenarnya dengan menggunakan mister. Nah, cuma saya kemarin lupa kan mereka udah hitung tuh ininya. Iya. Ininya satu full dose ini sama dengan berapa miligramnya oral, coba tolong nanti diingatkan kembali. Nah, jadi artinya kalau kita mau mencoba untuk menggunakan dosis yang lebih fleksibel, saya pikir estrogen menjadi pilihan yang menarik dalam hal ini. Ya, daripada kita potek-potek Proginova, susah banget gitu. Ya, saya pikir nanti juga Terus belum lulu jadi nggak keserap ya. enggak, nanti Bara kalau bisa nanti di poli juga kita coba lah latihan pakai estrogen. Karena gitu, kita ini terlampau banyak latihannya cuma pakai Provera lagi. Proginova. Nah, padahal kita start dengan dosis rendah. Terus dipotek-potek susah. Nah, sebenarnya kita harus mulai berani menggunakan estrogen. Jadi ada pengalaman gitu loh. Nanti coba kalau ada pasien yang butuh ini, kita coba pakai estrogen. Iya. Karena kan dia pilih sendiri juga. Iya, tapi farmasi banyak lebih susah nyarinya dong buat dia muter. Tapi coba dicoba. Enggak, maksudnya kalau dia mau beli di luar, menurut saya Beli estrogen. mendingan coba beli estrogen. Iya kan? Ada persuntikan. Ya, supaya kita membiasakan pengalaman juga untuk menggunakan gel, jangan cuma tablet-tablet doang. Nanti coba ditanyakan kembali ke si Besang. Kan kemarin sponsor kita Sponsor kan kita mas besok. Oh ya. estrogen. Menopause Iya. pasti estrogen. Iya. Itu Kalau tolong mau- tanyakan kembali satu mistar itu equal dengan berapa miligram
Atau kita mengisi RTD dulu kali Pak, sama mereka. RTD dulu ya sama RTD. bulan Mereka depan. iya kan? Penyambutan trainee baru bulan depan. Itu langsung Oh, iya, WA iya. sama Sita. Trainee baru. Ya, ya. Ada aja poin-poinnya kemarin. Yang Ada ya? itu Mas. Itu karena disuruh bicara. Tadi bicara harusnya. Mungkin Enggak, ini apa video yang ini justru yang Nanti kita akan kesana. Mau nanya dong. Ya, nanti kita Untuk kasus yang kayak gini. Oke. Ya beberapa senior yang concern untuk surgery itu kan kayak Malzoni segala macam, mereka memang ada datanya bahwa dengan terutama di IE ya, di reseksi itu sangat bermakna untuk menurunkan nyeri. Even dalam ini nyeri yang muncul pada saat estrogennya sudah tertekan atau yang Iya. Jadi kayak sudah dikasih hormonal tapi tidak unrespon. Ini kan sebenarnya kayak kita bisa bilang dia unrespon dengan hormonal treatment dong. Oke, nanti kita akan sampai ke sana dulu, tapi kita ini supaya bertahap supaya otak kita nyambung dulu nih semuanya. Nanti berbagai kemungkinan kan kita bahas. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Oke. Sampai sini udah bisa ikut ya? Ya. Oke, baik. Nah, sekarang Sekarang kalau kita lihat, kalau kita bicara lesi endometriosis, maka tadi ada lesi endometriosis yang katakanlah memang ada di cervix, ada yang di deep, ada yang di adenomyosis dan ini. Nah, sekarang kita kan masih di lesi. Cuma kan lesi ini kan kita sekarang pendekatannya medical. Nah, Sita tadi menyebutkan bahwa tindakan surgical juga mungkin merupakan salah satu prosedur yang dapat dipertimbangkan. Nah, cuma sekarang saya memang belum sampai mendalami deep endometriosis. Nah, Sita bisa share kira-kira informasi terkait deep endometriosis ini. Ada nggak mekanisme yang menyebabkan dia kenapa tidak respon dengan terapi? Nah, kalau yang di jurnal sih kita nggak dijelasin, masih rata-rata jurnal tuh nggak bilang kenapa hanya di endometriosis yang nggak respon terapi hormonal, tetapi di endometriosis itu memang bermakna sekali yang nyebabin nyeri kan, dibandingkan dengan endometriomanya, omaknya dibandingin. Betul. Ya, tapi dengan mereka tuh penelitiannya rata-rata dengan direseksi ya. Nyerinya bermakna berkurang gitu aja sih dok. Saya pernah membaca sebuah penelitian, jadi kira-kira penelitian itu idenya gini ya. Jauh di depan. Ini terkait dengan masalah sistektomi ya. Jadi dia membagi dua pasien ya. Antara yang kista saja, kista plus superficial endometriosis dan superficial endometriosis ya. Lalu kemudian semuanya dioperasi, dilakukan pengangkatan kista dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah diteliti, ini kan mereka punya namanya pain. Jadi pain ini ternyata adalah merupakan akumulatif dari sebuah lesi endometriosis. Nah, ternyata kalau dibandingkan ya, pain yang paling banyak muncul adalah yang paling tinggi ini di sini. Baru nomor 2 di sini. Pakai obat. Ya. Kenapa penjelasannya? Artinya kita seringkali agak sedih mendengar ada pasien kita ya, dysmenorrhea, ada kista, langsung dihajar kista. Padahal ternyata total pain score yang terjadi pada kasus ini adalah merupakan akumulatif dari total endometriotic lesion. Dan ternyata ini saja udah cukup sakit. Artinya kalau ada combine antara ini dan ini, maka the most pain itu datang dari sini bukan dari sini ya. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Tentu kita melihat bahwa kenapa lesi superficial itu lebih banyak memicu nyeri daripada kista endometriosis. Nah, ternyata kemudian mereka melanjutkan penelitian dengan melakukan pemeriksaan histopatologi.
ternyata apa yang mereka temukan? Neurogenesis. Serabut saraf. Densitas dari nerve fiber. Ya. Jadi nerve fiber density. Jadi bisa kita lihat bahwa nerve fiber density pada peritoneal endometrius itu jauh lebih banyak daripada kista. Ya. Nah, jadi ini yang menurut saya perlu banget kita sampaikan, karena melakukan kistektomi ini kalau nggak ada tujuan yang jelas, ya, harusnya tidak dilakukan, apalagi dengan tujuan mengatasi pain. Kalau misalnya ada orang datang dengan pain yang cukup berat pada kista, tolong diingat baik-baik, jangan-jangan ada Ada supervisi. nodulnya. Iya, jangan-jangan ada itu atau ada DIA. Nah gitu loh. Jadi cara berpikir kita harus beda ya, dan kalau bisa pemahaman ini tolong disampaikan agar jangan banyak korban. Ya, kistektomi yang nggak perlu. Ya. Nah jadi ini. Tapi kalau DIA saya belum sampai ke sana, nanti saya akan coba pelajari. Ya. Oke, mungkin dengan melakukan tindakan operasi tanpa sengaja juga mungkin melakukan ablasi pada Serabut saraf. nerve fibernya mungkin yang ada di sana sehingga pain-nya muncul. Oke, jadi pilihan kita adalah pada pasien ini ya, ada ini kan ada obes juga nih, jadi concern kita juga ada obes dan kemudian ada DIE pada pasien ini. Nah, DIE ini jelas tidak mempengaruhi dan ini kita adalah nah tapi mungkin kita boleh sampaikan kira-kira surgery seperti apa yang direkomendasikan pada kasus DIE dalam bentuk pain. Apakah surgery yang sifatnya radikal atau surgery yang sifatnya definitif? Karena ini pasien belum punya anak. Ya kalau DIE ya kita ngambil semaksimal sebersih mungkin semua nodulnya dok. Cuma kalau memang kita kan harus yang kalau apa namanya ngeliat USG-nya nggak apa sih ya, definisi radikal ini yang menurut saya tuh batasannya beda-beda ya tiap surgeon. Kalau terlalu berlebihan terus juga kita ngebabat sampai nerve-nya terlalu tinggi, itu juga banyak komplikasinya Iya, sih. pasti. Kalau saya sih lebih setuju ya lesinya yang kita bisa ya sambil mengamankan. Ini tetap aja radikal on konservatif kan sebenarnya. Iya. Ya, on konservatif. Jadi harus tetap menjaga fungsi reproduktifnya. Ya, itulah makanya saya bilang ini, kalaupun kita akan sampai ke sini pertimbangannya, makanya harus dilakukan oleh seorang reproductive surgeon, bukan gynae surgeon. Ya, karena dia harus memperhatikan preservasi dari fungsi fertility. Jadi bukan mengangkat sehabis-habisnya, seradikal-radikalnya, tapi sebisa mungkin yang untuk inilah gimana mengatasi nyerinya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kita butuh banyak data untuk sampai pada kesimpulan bahwa memang pain-nya ini datang dari lesi. Sehingga tentu kalau kita bicara lesi ini ada dua kemungkinan ya, lesi yang DIE atau yang lain, dan kita coba lihat pendekatannya apakah kita masih perlu melakukan medical treatment atau kita melakukan surgical treatment. Oke, kita coba pertimbangan ini, tapi sekali lagi sebelum sampai ke sini saya pikir kita perlu surgical mapping yang lain agar nanti operator bisa lebih spesifik untuk melakukan operasi, misalnya mau membongkar rongga retroperitoneal segala macam ya, kalau bisa ya mungkin kita butuh ini sih, mungkin MRI, mungkin di sini MRI dengan kontras mungkin. Nanti kalau misalnya nanti memang sampai ke sini, saya akan coba memastikan pasien akan kita lakukan MRI dengan kontras dengan konsentrasi pada daerah pelvic. Kita harus minta siapa? Dokter Sahat. Dokter Sahat untuk melakukan itu ya, supaya kita bisa menilai. Dok, sebelum surgery mesti ada discussion mengenai kayak seperti IVF atau freezing dulu nggak dok?
Maksud saya ini kan yang operasi pertama tanpa ada discussion khusus mengenai fertility nih. Ini kan udah second surgery lagi nih dok jadinya. Jadi maksudnya sedekat mungkin dengan oke dok habis itu kita IVF atau kita operasi dulu terus takutnya nanti kita operasi udah bersih-bersih by the time she comes back udah kayak gitu lagi kan dok. Perlu di-emphasize tentang atau dia habis itu bisa minimal di opuler seperti itu dok. Iya. Ini memang challenge kita nih karena seringkali mindset orang selalu memisahkan antara penanganan pain dengan IVF. Penanganan pain dengan fertility. Padahal kalau kita lihat sebenarnya harusnya ini is a part of the pain ya, bukan terpisah. Nah cuma kan gitu kan pasien kan selalu gitu. Tapi betul, saya pikir ini usulan yang baik apakah agar kita melakukan penanganan ini secara komprehensif dan pasien juga memang kebetulan belum punya keturunan, jadi saya pikir ya tindakan pembedahannya apakah juga merupakan early step untuk mengarah kepada fertility program. Saya lupa menikah. kemarin berapa tahun, tapi kemarin suaminya ada sih. Nggak dibilang. Ya mungkin ya harusnya saya juga ngecek ovarian reserve ya, tapi saya kemarin nggak sampai ngecek ovarian reserve. Ya. AC2 yang kiri kista ganti Iya, ada kecurigaan kemungkinan dor. karena kita lihat yang satu udah transform menjadi ovarian cyst, yang satu kayaknya udah nggak begitu kelihatan, tapi masalahnya ini dia dalam supresi, jadi kita nggak tahu. Kita oke, saya akan catat mungkin dalam hal ini concern terkait dengan PMH ya. Supresinya Masuk terowongan kan, masuk terowongan. Oke. Baik. Jadi kita udah membahas beberapa hipotesis. Baik. Sekarang kita coba buka lagi kemungkinan. Pain datang dari mana lagi selain dari lesi kemungkinan? Nerve fibers tuh. Iya, maksudnya apa nih? Ya tentu saja dari nerve fiber. Enggak maksudnya Patogenesisnya dari mana nih? Dari neurogenesis karena bisa malah ada sentral, bisa memang ada neuropati Oke, atau jadi neurogenesis. ini kita bicara beyond. Kita bicara beyond endometrial depletion pain. Beyond tapi because of the chronic endometriosis itu. Tentunya. Tapi artinya ini kita bicara Iya, beyond the lesion ya. beyond the lesion kan. Iya, Nah ini katakanlah dari nerve fiber sampai central central malformation. maladaptation. Jadi ini beyond endometrial depletion. Nah tapi sama pertanyaan saya based on quadruple test. Kalau saya mau membuat diagnosis ini kira-kira temuannya apa? Iya, ya. Semuanya udah satu dua lumayan Semua udah Satu belum banyak ada. Sorry, ini panahnya nggak boleh kesini. Oke, gimana? semuanya rendah. Oke. Ininya rendah, ininya rendah, ininya rendah. Makanya saya salah tadi bikin panah ke situ. Iya. Karena dia jalurnya bukan dari situ. Jadi ini kan alur dunia. Yang ini central Aluminium. maladaptation. Nah jadi artinya kalau nanti quadruple test saya ternyata mendapatkan semuanya udah nggak ada, estradiolnya emang udah ketekan, aktivitas endometer sudah jelas ketekan dan tidak ada tanda-tanda peradangan sama sekali, maka saya akan berpikir ini pasti beyond endometer pain. Ya kan? Jadi artinya strateginya apa kalau misalnya ternyata ini beyond endometrial pain? Multimodality terapi, Ya, such as terapi, kemudian medical treatment dulu ada. oh Gabapentin. Gabapentin dia kerja di. Serabut. Ya, kita Di bisa fiber. kerja di sini. Kita berikan gabapentin. Atau kadang-kadang kita boleh tambahkan SSRI untuk sentralnya.
ya kalau kita mau komprehensif. Amitriptilin. Terus kemudian ya kita harus tadi Aidrus menambahkan ada semacam penanganan seperti fisioterapi, akupunktur mungkin. Dok, boleh Ya. nanya nggak? Ya. Sekarang tuh lagi ngetren pain intervention. Ya. Ya, Ya. jadi saya juga pernah ngirim pasien saya yang udah daripada saya harus operasi berulang kali dan dia pelvic pain-nya berat, saya kirim untuk pain Blok. intervention. Oke. Bisa kalau kita blok bisa di ini di belakang, tapi harus ada punya pain clinic ya. Iya, harus karena pakai tindakan Iya. gitu. Jadi Terus kalian atau berulang kali? Biasanya setahun sekali mungkin ya, karena pain itu kan kayak sarafnya tuh dibakar pakai RF ya. Oh dia. Di RF, jadi dia nanti biasanya rata-rata sih mungkin setahun 2 tahun tuh Kirim. mulai kambuh YT. lagi. Hah? YT. Apa? YT. Bunda. Oh, melaki gua. Kalau lagi bayar pada dan diomelin soalnya RF juga. gua pikir sama anestesi. Sama dong. Tadi Udah kenalan baru. Aku kira juga dari Pendekatannya anestesi. jangan beda ya. Apa dong? Enggak, maksudnya pendekatannya beda. Iya dong, Karena jadi- kalau anestesi setahu saya mereka ngeblok pakai Iya dong. obat. Jadi kalau jujur kalau yang punya koktail paling bagus adalah anestesi, yang tahu struktur muskuloskeletal adalah ortopedi, spine. Nah, ini Itu aja makanya sih. nih, ini Jadi biasanya saya sesuatu- combine. ini sesuatu hal yang perlu kita discuss nih. Sesuatu yang perlu kita discuss karena kita harus tahu kira-kira modalitasnya nih apa aja nih modalitinya. Kalau anestesi kan dia biasa pakai obat yang Cuma kan kalau pasien endometriosis memang harusnya ke anestesi sih dok, karena bukan kasus muskuloskeletal kan. Jadi kan kalau anestesi yang punya pain klinik itu dia biasanya juga untuk nyeri-nyeri cancer segala macam. Ya. Mereka Enggak, bisa. tapi maksud saya ini kan bagus. Enggak, maksudnya gini, RF itu kan artinya mengablasi Iya. sarafnya. Iya. Nah, cuma maksud saya gini, kalau kita lihat sustainability-nya kan cukup panjang. Artinya bagus tuh. Kita kan butuh tindakan yang kalau bisa sustainability-nya cukup panjang. Nah, kalau anestesi saya nggak tahu nih. Obat itu seberapa lama dia bekerjanya? Nggak pakai obat anestesi dok, itu yang ngerjain anestesi konsultan nyeri. Jadi biasanya mereka kayak diagnostik dulu, itu nanti pakai steroid atau ini ada obat, dicoba obat dulu, disuntik injection ya, pakai ultrasound. Nanti kalau memang nyerinya berkurang Oh, baru even anestesi pun mengerjakan RF juga? iya. Oh. Jadi untuk yang konsultan nyeri Oke. Tempat saya neurologi yang ngerjain dong. ada neurologi Ada juga. juga, iya. Kalau di Bunda anestesi. Bentar lagi rehapedik lagi. Cuma maksudnya kan Di Medan objek saya pernah dapat kasus yang menurut saya tuh buat saya mau operasi lagi tuh agak ini ya. Itu kalau operasi udah berulang kali tuh ya, kalau nggak di HT juga Iyalah. buat apa gitu loh, saya operasi berulang kali dengan resiko khususnya cedera segala macam. Nah ini kalau pasiennya tetap nggak mau definitif ya saya kirim ke pain karena sebenarnya bentar lagi Ya, tapi even pun kalau mau HT sekalipun Sita, kalau ini kita sangat curiga bahwa ini sudah sampai ke kalau sampai Tetap masih bisa biopsi sakit. mungkin saya even dilakukan HT tapi ini kalau bisa tetap harus di. Tapi ini bagus, mungkin suatu saat kita harus kaji juga ya penggunaan RF. ya jadi kayak kita tuh pakai obat hormonalnya pun juga mungkin nggak sampai yang over treatment. Tapi berapa orang yang udah melakukan hal seperti ini ya? Ya kalau masalahnya Obji ini jarang memikir mengirim pasien kroniknya untuk ke pain intervention kan dok. Gitu. Waktu itu memang saya karena kenal sama orang-orang yang pain jadi ya beberapa saya kirim. Kenal satu rumah. Ini satu rumah. Kenal satu rumah. Ya, kalau di luar tuh Iya, ngobrol. satu rancang. kayak gini. Kenal Oh, iya, dia. iya, gitu. Makasih ya rujukannya. Oke, bagus. Ini saya pikir nanti suatu saat kalau kita exercise ada kasus-kasus yang nanti kita temukan, mungkin ini perlu kita coba pikirkan ya. Nanti Begitu ada kayak ditanggung BPJS sih kayak. Iya, Dan makanya. cukup gede kelemannya. Ya, nanti kita lihat. Dari bagian mana dia? Dari bagian mana itu Mbak ya cukup. Cukup gede. Ortopedi. Enggak itu di
di pon dikerjain kan sering. Oke, baik. Oke, ini untuk yang terkait dengan neuropathic pain ya pada kasus endometriosis. Ada lagi kemungkinan pain ini datang dari mana? Comorbidities. Comorbidities. Pada pasien ini kira-kira apa? Sjogren. Shoulder. Ya, oke. Jadi ada comorbidities. Oke. Makanya kalau dilihat saya ngecek anti nuclear antibody sebagai screening. Karena saya mau melihat pertama, saya nggak mau langsung sikat semuanya. Saya mau lihat dulu apa titer auto antibody-nya cukup tinggi nggak. Kalau titer auto antibody-nya cukup tinggi, maka saya akan start melakukan pemeriksaan komplement C3, C4 untuk memastikan bahwa saat ini auto antibody-nya aktif, ya, dan seterusnya. Nah sekarang kalau kita sampai kepada comorbidity, kira-kira quadruple testnya gimana? E2 rendah, 1 to 5 rendah, CRP-nya tinggi. Jadi kalau kita lihat seperti itu, artinya peradangan ini artinya bukan lagi datang dari endometriosis karena CA125 ya kan? Nah, ini praktikalnya. Jadi tentu kita harus mencari comorbidity. Ya. Nah inilah yang pengen saya rancang terkait dengan quadruple test ini adalah untuk melakukan analisis ini kira-kira seperti ini. Ya, supaya kita istilahnya kalau ada kasus yang sangat sulit seperti ini, maka kita nggak membabi buta. Ini kan nggak jelas. Agonis 1,5 tahun, agonis sudah 1,5 tahun nggak ada hasil, kasih lagi pisah, terus bisa di stop lagi dan seterusnya, nggak punya arah dalam treatmentnya. Kalau kita menggunakan panduan, ya tentu kita akan punya arah mana kita akan lakukan. Ya. Oke, ada komentar lagi. Kira-kira make sense ya? Pendekatan seperti ini. Ya, karena terus terang saya belum pernah melihat ada pendekatan seperti ini. Oke. Jadi kalau comorbidities ya kita harus tangani comorbidities ya. Ya ini masalah P. Ada masalah tambahan. Itu ada abnormal ini ya. Hematuri. Irregular sih dok. Ada hematuri. Berarti ada endometriosis vesika. Bukan. Itu BHK berdarah. Ada hematuri. Ya benar sih. 2 bulan terakhir. Pasien dalam 2 bulan terakhir bukan BHK berdarah Ada. Benar sih MRI. Ya artinya DI ini kan Iya, mungkin MRI sih. dulu. Dan kalau memang betul nanti dari urinalisisnya memang ada micro bleeding ya, saya mungkin akan ajukan untuk sistoskopi ya. Ya kemarin juga ada kasus dari PI juga saya dikonsul dengan hematuri dan pain. Ya terus saya konsul dan USG-nya memang udah jelas ada massa di submukus dari bladdernya. Terus saya konsul ke urologi sama siapa? Pina. Cewek. Akhirnya di sistoskopi, di biopsi dan memang endo dan sekarang sudah on DNG. Aman. Meskipun kalau kita lihat ultrasonografinya nggak semua massa kelihatannya terambil ya, mungkin nggak semua, tapi aman. Ya gitulah.
mental health gimana? Iya. Kayak pasien endopsikiatri lainnya nggak dok? Kayak Prilini gitu dok? Oh iya. Karena baru pertama kali ketemu, Belum terlalu ini ya? belum terlampau engage, tapi kayaknya sih ada sakit ini. Dia datang sama ibunya dan suaminya, jadi kayaknya Konsepnya pada pastilah ada pressure dari family dan lain sebagainya, pasti ada. Ya. Tapi kan kalau kasih progestin itu kan katanya untuk anti-extradiologis itu harusnya dia bekerja. Namun mungkin biasanya kita kan apabila tidak respon dengan progestin, kita akan naiknya ke GNH agonis. Padahal kan GNH agonis dia menekannya kan ke HPO. Nah untuk lesi yang memproduksi estradiol itu sebetulnya malah Memang enggak. Makanya kan tadi usulan kita kan aromatis ini. Ya, maksud saya kita nih sebenarnya kita kasih kasih progestin, kemudian nggak respon. Enggak, sekarang gini, kalau prinsipnya Angga nih, misalnya saya memberikan progestin dan ternyata ada indikasi bahwa nih progestinnya enggak, anggapnya tadi resisten, maka pendekatannya apa? Konsepnya gimana? Sekarang kita bisa agonis ataupun apa namanya progestin ini kan Ya, prinsip dari progesteron reseptor ini apa? Maksudnya progesteron resisten ini apa? Prinsipnya dulu, sehingga kita maksudnya kalau mengusulkan sesuatu ini berbasis kepada teorinya dulu. Teorinya gimana? Kalau yang disebut sebagai progesteron resisten pada kasus ini, kan kita mau nangani kan ini. Nah, Anda tadi main ngejudge bahwa kalau ini ya agonis, nanti dulu nih, progesteron resistennya ini kenapa? Kita memang nggak mungkin mengeceknya, tapi secara teoretikal sesuai dengan apa yang sudah pernah dikemukakan oleh ahli nih, kira-kira apa kira-kira patogenesisnya? keseimbangan antara PRA sama PRB dok. Terus kemudian Karena seharusnya pada kasus yang fisiologis PRB akan menginduce apoptosis dan antiinflamasi. Jadi kalau pada P resistance pada endometriosis, entah PRB-nya sedikit diekspresikan atau rasio PRA lebih tinggi dibandingkan PRB. ya, jadi artinya PRA lebih dominan dari PRB ini dulu kan? Ya. Ini dulu nih masalahnya. Ini skenario yang kedua. Skenario yang pertamanya estrogen reseptor beta lebih tinggi dibandingkan dengan estrogen reseptor alfa, di mana reseptor estrogen alfa itu yang sebenarnya bisa tapi kan kita bicara progesteron. ya, estrogen reseptor alfa ini itu yang sebenarnya akan meningkatkan progesteron reseptor pada sel-sel endometrium. Oke. Jadi kita bicara tentang estrogen reseptor karena dia yang bertanggung jawab terhadap progesteron reseptor, dan pada kenyataannya pada kasus progesteron resisten maka progesteron reseptornya rendah. Nah, jadi artinya kalau kita menghadapi situasi seperti ini, apakah jawabannya adalah agonis? Jadi kira-kira apa dong jawabannya? Dosis? Blok Iya. dari estrogen. Ya, artinya apa dulu tujuan kita nih? Kalau kita mendapatkan kondisi kayak gini, maka tentu yang kita inginkan, kalau bisa ekspresi progesteron reseptornya akan meningkat. Itu yang kita inginkan. Dan kemudian progesteron reseptor mana yang kita inginkan? Yang pasti PRB. Nah, ini dulu kan. Ini tujuannya. Nah, sekarang berdasarkan teori yang ada,
ada nggak obat-obat yang bisa memperbaiki komposisi progesteron reseptor? Misalnya Dinoges sendiri sudah ada buktinya dia akan memperbaiki ekspresi progesteron reseptor. Ya. Dinoges, coba lihat di itu kuliah PISA. Salah satu mekanisme DNG kan ada mekanisme sentral, ada mekanisme perifer. Nah, salah satu dari mekanisme perifer ada dia memperbaiki dari resepsi progesteron reseptor B. Ya. Jadi artinya dalam hal ini kalau saya melihat Visam itu Dinoges itu nggak respon, pertama saya naikin dosis. Kan ada masalah ada sebuah statement yang menyatakan one doesn't fix for all. Ya. Nah, ini kalau kita bicara terapi hormonal, tapi kalau non hormonal ada nggak kira-kira obat-obatannya yang juga secara in vitro terbukti dapat meningkatkan ekspresi progesteron reseptor atau meningkatkan rasio dari progesteron reseptor B terhadap A? Apa itu? Isminu. DLBS. Nah, jadi cobalah pakai ini. Ya. Isminu oleh PT Dexa Medica. Ya, DLBS itu Dexa Laboratory Bioscience. Enggak, dia nggak boleh dibilang Nggak boleh jamu, bukan. Fitofarmaka. Kenapa? Apa bedanya jamu sama obat? Karena ada dosisnya. Dosisnya. Dosis dan ada penelitian. Jamu juga ada penelitian ya, Dia purified Tapi ada dosis. ekstrak bahan aktifnya. ya, jadi sekali lagi bedanya jamu sama obat adalah terkait dengan zat aktif. Di obat hanya boleh ada satu zat aktif. Ya. Iya. Nah, kalau di jamu, rebusan kulit kayu, rebusan akar, rebusan daun, itu yang keluar berapa banyak zat itu, dan nggak bisa dikuantifikasi secara standardized. Jadi kalau obat itu selain harus punya single active substance, maka dia juga harus terukur secara kuantifikasi, jadi harus ada dosis. Nah, itu baru dia boleh disebut obat, meskipun dia nggak boleh dibilang fito dia obat, dia udah obat. Emang menurut kamu progesteron itu datang dari mana? Dari sebuah tumbuhan yang namanya yam, YUM. Ya. Apakah kita sebut fito? Enggak, progesteron udah disebut obat, tapi memang asalnya dari tumbuhan. Tapi dia udah berhasil mengekstrak zat aktifnya. Nah, jadi kalau saya sih biasanya mencoba melakukan pendekatan seperti itu. Ya, saya tidak mencoba langsung ke adon. Selesai waras. Biar diskusi waras tapi.